Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi dengan Elvin Sustanto di sini. Oke, kali ini gua mau sharing cara menggunakan motor kopling. Dan gua akan kasih tahu perbedaannya motor kopling, motor gigi biasa, dan motor matic apa aja. Oke, yang pertama di sini. Kalau motor kopling itu di sini ada dua handle. Ini handle rem sebelah kanan dan di sebelah kiri. Di sini itu ada handle juga, ini handle kopling. Nah, kalau motor gigi biasa itu di sini pastinya itu nggak ada handle kopling, cuman ada handle rem aja kalau untuk motor biasanya. Nah, jadi yang dimaksud motor gigi biasa itu motor apa aja, kayak contohnya motor Supra, motor Jupiter Z, Vega R gitu. Nah, kalau untuk motor kopling itu banyak, contohnya ini CBR, terus Ninja, ada CB 150, KLX, terus motor apa lagi, ada motor Fiction, R15, itu motor kopling semua. Yang pastinya kalau motor kopling itu ada handle koplingnya di sini. Nah, perbedaannya dengan motor matic, kalau motor matic itu yang pasti dia itu nggak ada tuas gigi atau tuas untuk mengganti gear ini, dan tuas rem belakangnya juga nggak di sini. Kalau motor matic ini tuas rem. Nah, jadi kalau motor matic itu tuas rem belakangnya itu ada di sini. Nah, kalau motor kopling itu untuk motor matic handle yang di sini itu untuk rem belakang. Kalau untuk motor matic sama dengan motor kopling, handle rem depannya di sebelah kanan. Nah, perbedaannya itu kalau motor matic sebelah kiri itu handle-nya itu buat rem belakang. Nah, kalau untuk motor kopling itu handle kirinya itu untuk kopling. Nah, lanjut. Kalau untuk motor kopling itu ketika kita mau masukin ke gigi satu dari posisi netral, kita injak ke sini, kita injak ke depan, itu gigi 1. Dan untuk gigi 2, 3, 4, 5 sampai 6. Nah, kalau motor CBR ini kayak CBR Ninja yang 250 cc itu gearnya atau giginya itu sampai 6. Jadi gimana sih caranya? Jadi kalau gigi 1 kita injak ke bawah, klek gitu. Nah, terus untuk gigi 2, 3, 4, 5 sampai 6 kita naikin semua kalau mau naikin gigi ini. Nah, kalau untuk mau nurunin gigi kita injak ke bawah. Nah, ini nanti dia misalkan dari 6 turun ke 5, 4, 3, 2. Nah, itu mau satu lagi kita injak lagi. Nah, kalau mau untuk netralin lagi, nah dari gigi posisi kita ada di gigi 1, kita segini aja, setengah aja, klek gitu, pelan-pelan aja, klek, jangan full gini, nanti dia masuk ke gigi 2, kita jadi setengah aja ini. Nah, untuk yang sebelah kanan itu di sini ada tuas rem belakang. Nah, di sini tuas rem belakangnya. Oke, biar langsung ke prakteknya aja, kita jalan aja langsung. Oke, lanjut. Lanjut. Kita udah ada di atas motor. Kita nyalain dulu. Tunggu sampai engine checknya itu nyala semua sempurna seperti ini. Nah, sebelum kalian memulai engine start ini, ada baiknya kalian perhatikan dulu ini dalam keadaan netral. Nah, kalau belum netral, kalian netralin dulu seperti yang tadi yang gue udah contohin. Nah, langsung aja kalau udah netral di sini, baru kita nyalain engine start. Nah, kalau CBR itu engine startnya di sini. Nah, kalau motor biasa mungkin di sini, yang bentuknya kayak klakson. Langsung aja. Nah, ini posisi motor udah nyala. Nah, kalau misalkan kalian belum netral, dalam keadaan gigi masuk itu di starter itu motor kalian nanti bisa lompat. Jadi kalian harus hati-hati
perhatikan dulu setelah kalian udah nyalain engine, setelah kalian nyalain motor, baru kalian cek dulu udah netral atau belum. Nah kalau udah netral baru ini, jangan sampai kalau ininya belum ada tanda N kayak gini, belum netral, kalian langsung main nyalain ini aja tanpa memegang kopling gini. Nah misalkan kalau kalian udah megang kopling gini dalam keadaan belum netral, nggak apa-apa, motor nggak akan lompat. Nah kalau misalkan kalian kayak gini lepas kopling dalam keadaan nggak netral, kalian main engine start, motor bisa lompat cuy, jadi hati-hati. Nah oke lanjut. Nah cara masukin gigi satunya itu kalian tekan kopling dulu. Nah lalu kalian ini injek ke bawah. Nah ini kan udah nggak N. Nah ini di sini ada gear 1. Nah kayak gini, kita mau netralin itu kita tinggal angkat aja separoh, kita cutat bahasa ininya, kita katasin separoh aja. Nah ini udah netral, kita lepas, itu caranya. Oke langsung aja. Nah oke, kalian tahan koplingnya. Nah untuk ngejalanin motornya, kalian gas ini, kalian gas gini separoh sambil kalian lepas koplingnya pelan-pelan. Nah nanti motor kalian akan jalan gitu. Nah karena di sini lagi rame jalanannya, kalian main kopling sama main gas sedikit. Nah kalau kayak gini udah kopling kalian lepas aja. Tapi kalau kalian masih belajaran, tangan kalian harus masih harus di handle kopling terus. Nah kayak gini misalkan berhenti tuh, kopling harus dipegang terus. Kalau koplingnya nggak dipegang, nanti motor kalian mesinnya mati cuy gitu. Nah kita jalan. Untuk naikin gigi keduanya, nah kalau CBR itu di RPM 6000 kita cutat ya, atau kita naikin ininya. Nah ini udah naik ke gigi 2, nanti ke gigi 3, gigi 4 sama semua gitu. Nah kalau jalan remnya kalian megang kopling, siap-siap kopling gini. Nah jadi motor kalian itu nggak mati. Nah pelan-pelan kalian setengah kopling, gas pelan. Nah kalau di sini jalannya lagi ramai, kalian tetap harus tangan tetap ada di handle kopling, jangan sampai dilepas. Nanti takutnya misalkan ada mobil rem mendadak kayak di depan, nah kalian harus sudah siap. Jadi siap tangannya di kopling, sama di rem depan aja mainnya. Tuh. Nah kita main kopling kayak gini aja. Ini keadaan di gigi 1 ya. Tadi udah gue turunin. Kita masih main kopling. Nah kan ngerem mendadak, jadi kalian siap. Mobilnya, aduh. Ini kayaknya yang bawa mobil masih belajaran. Jadi main remnya masih ini nih, kan masih main kopling aja, karena tetap harus hati-hati. Kalau bisa kalian jaga jarak. Kalau yang masih belajar main kopling itu jaga jarak, jangan terlalu dekat sama mobil atau sama motor. Tuh kan, ini masih belajar ini yang pakai mobil, ngeremnya dia masih mendadak. Bahaya. Nah ini karena lampu merah kita gini dulu. Nah ada baiknya kita netralin lagi lampu merah. Nah kita netralin. Kalau kalian gigi 1 main kopling, pencet kopling terus, nanti yang ada tangan kalian capek. Nah gini gue mau ke kanan. Nah kalau kalian netralin kan enak, jadi tangan kalian nggak capek mencet kopling terus kayak gini gitu. Dan kalian biasanya kalau yang masih belajar itu jangan panik. Biasanya kalau di lampu merah kan diklaksonin, kalian biasa aja, santai aja, jangan sampai panik aja kalau main motor kopling itu. Nah ini kita masukin. Nah lagi gigi 1 lagi, kita tahan aja, masih main kopling sama gas dikit-dikit. Oke, ini jalanannya masih rame banget.
Nah, soalnya kalau mau belajarin kan, kalau mau belajaran itu kan nggak harus di tempat yang sepi, kan pasti kalian akan dapat tempat yang ramai juga. Nah, ini gua naikin ke gigi 2. Nah, gitu. Nah, kalau naikin gigi juga kalian harus pencet kopling, cuy. Kalian pencet kopling dulu, baru kita naikin giginya, klak gitu. Nah, karena di sini ada becek kan, kita main kopling lagi, tahan rem. Oke. Nah, untuk naik ke gigi 3-nya sama kayak gigi 1 ke gigi 2. Kita ya tekan kopling. Nah, baru kita naikin. Nah, kita naikin gigi. Nah, kalau mau nurunin gigi, kita pencet kopling lagi. Pencet kopling, kita turunin. Lek. Nah, udah gigi 3 lagi turun. Nah, kalau mau naikin lagi, gampang kok, cuy. Tinggal tarik kopling, kita cutat ke atas. Nah, naik gigi 4. Gitu, cuy. Jadi gampang. Kalau jalanan udah sepi kayak gini mah enak. Pakai kopling itu, wah, pokoknya the best. Kalau motor kopling itu di jalanan sepi kayak gini lancar, itu paling the best lah. Kalian bisa bener-bener nikmatin bener-bener feel naik motor. Nah, kita turunin gigi. Caranya begini, kita tahan kopling, turunin, kita injak ke bawah gear atau handle giginya. Nah, ini udah turun gigi 3, kita turun lagi ke gigi 2. Nah, ini gigi 2. Itu, coy. Oke, mudah-mudahan kalian yang nonton video ini cepat bisa belajar koplingnya. Jadi intinya sih, kalau jalanan ramai itu kalian harus bisa harus ngatur kopling sama gas. Jadi harus main kopling sama gas. Nah, kayak gini nih jalan ramai. Kalian tetap tahan di sini. Jadi biar motor kalian itu, kenapa fungsinya kita nahan kopling kayak gitu, biar motor kita itu nggak kayak gini tuh. Nah, kayak gini nih. Nah, jadi biar nggak nyendal bahasa Jawanya itu. Bahasa Jawanya biar nggak nyendal gitu. Jadi kalau misalkan kalian nanti bonceng orang, kalau dalam keadaan kayak gitu, dalam keadaan pelan, kalian nggak main kopling, yang ada kalian tadi nyendal, dan kasihan yang bonceng, coy. Jadi nggak enak, jadi enak jadinya. Nah, jadi kan gini kan halus. Nah, kalau untuk CBR itu di RPM untuk ganti giginya itu di atas di 6.000 ke atas ya. Jadi sebenarnya bisa kalau di bawah. Cuman nanti akhirnya pas ganti gigi itu kasar, bunyi klak 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 gitu. Nah, kalau misalkan di atas RPM 6.000, nah dia itu lebih halus gitu, nggak bunyi klak 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 gitu. Untuk motor biasa mungkin beda-beda ya. Untuk naikin gearnya atau giginya itu di RPM-nya beda-beda. Karena ini kan motor 250 cc. Jadi mesinnya juga cc-nya gede, jadi RPM-nya emang harus tinggi. Gitu. Nah, nanti dan untuk cara netralin motor gimana? Nanti gue kasih tahu di sini. Nah, gampang banget kok, cuy. Kalau kalian udah lancar gitu, enak. Nah, ini gua naikin gigi lagi, tahan kopling, injak cutat gearnya ke atas. Tek. Nah, ini hati-hati, kalian siap aja rem belakang, injak. Nah, kalau dalam keadaan kencang, kita itu jangan sampai nginjak itu, jangan sampai pakai handle rem depan.
nanti kalian bisa kepleset atau slip bannya. Usahakan pakai rem belakang dulu, rem depan itu untuk bantuan saja. Nah ini kita dalam keadaan gigi 1 tadi udah diturunin, kita mau netralin. Nah kita kan ini kan dalam keadaan berhenti, kita tahan koplingnya gini, kita ke atasin, kita ke atasin separuh, jangan semua. Kalau semua kayak gini, nah itu netral. Nah kalau semua kayak gitu, nanti dia akan jadi ke gigi 2. Jadi kita separuh aja. Nah itu udah netral. Kalian matiin. Itu jangan sampai kalian matiin mesin apa ya namanya ya, dalam keadaan belum netral. Nanti kasihan misalkan teman kalian atau kalian lagi lupa pakai motor ini lagi dalam keadaan belum netral, malah bahaya cuy. Oke, mudah-mudahan kalian bisa cepat belajar karena nonton dari video gua ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Ervin Susanto. Oh ya, jangan malu bertanya di komen, silahkan aja, monggo. Kalau kalian masih bingung cara belajar koplingnya gimana, kalian bisa komen aja di bawah, dipersilahkan. Oke guys, thank you udah nonton video ini. See you the next video. Bye.